Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Anas Bushrani, mewakili dari unit SDI. SDI ini bukan jenjang sekolah ya. Ini adalah singkatan dari Syu'un Din Islam, atau ya ringkasnya itu pemenaknya seperti itu. Jadi di ABS ini ada unit yang itu membawahi bagian keagamaan, dan itu kami namai SDI. Dan dari unit SDI ini itu membawahi ada 3 bidang. Yang pertama bidang kurikulum, itu kurikulum PAI, yang di situ ada mapel akidah, kemudian akhlak, kemudian berikutnya ada fikih dan tarikh. Ini divisi pertama, divisi kurikulum, yang itu dilaksanakan atau pelaksanaannya adalah di jam sekolah. Kemudian divisi kedua yaitu adalah divisi bahasa Arab. Nah, divisi bahasa Arab ini jamnya mirip-mirip seperti sebelumnya, seperti Al-Quran yang tadi disebutkan waktunya nokturnal gitu ya. Tapi kalau ini semi, hanya ba'da subuh ya, kemudian sore hari ya. Kalau malam harinya tidak ada. Dan bahasa Arab ini ya, kalau di sekolah pada umumnya itu hanya dipelajari di jam-jam sekolah, yang itu umumnya hanya 2 jam dalam sepekan. Namun di ABS ya, jam bahasa Arab itu dilakukan 2 jam pelajaran kali 4 hari ya. Jadi ada 8 jam dalam sepekan. Dan ini harapannya dari kami, jadi kalau di ABS ya tidak hanya mampu dari segi bacaan atau bisa membaca saja, tapi sampai dalam muhadatsah atau dalam berbicara. Kemudian divisi yang ketiga adalah divisi bi'ah atau lingkungan wawasan Islam, lingkungan yang nuansanya adalah Islam. Namun bi'ah di sini cakupannya hanya di lingkungan sekolah saja. Jadi ini gambaran secara umum dari unit SDI, yaitu tadi ada tiga divisi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari unit SDI ini ada salah satu program unggulan yang ini pelaksanaannya pasti dilakukan tiap tahun, dan momennya ini adalah momen istimewa karena ini momen yang benar-benar dinotis oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada bulan Dzulhijjah, yaitu dalam perayaan Idul Adha, yaitu program tebar kurban. Nah, salah satu program unggulan kami di SD yaitu tebar kurban, yang ini bukan kali pertama kami lakukan, tapi sudah lama sekali. Yang ini dilakukan tidak hanya pada siswa-siswi saja, tapi semua sivitas ABS. Jadi dari guru, karyawan, siswa-siswi juga ikut dalam partisipasi kurban. Yang mana ini dalam pelaksanaannya itu dilakukan dengan menabung kurban. Jadi dari sivitas ABS di situ ada tabungan kurban. Yang mana sebelumnya itu sudah didata dulu ya, siapa saja yang berkurban di tahun ini, di tahun depan, dan tahun berikutnya. Nah, kalau berbicara untuk siswa-siswi ya, program kurban ini digulirkan per 3 tahun. Jadi kalau
Di sini jenjang SMP, berarti dalam 3 tahun ini, kelas 7, kelas 8, kelas 9, ini dari siswa-siswi yang ada mau kurban di tahun keberapa atau di kelas mana. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, ini supaya paham semua. Jadi dari Bapak Ibu dan putra putrinya nanti bisa dikomunikasikan atau kesepakatannya seperti apa, mau kurban di tahun keberapa, apa di kelas 7 ini, di kelas 8 atau di kelas 9 nanti. Nah kenapa sih saya mesti ikut program ini? Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau kurban yang biasanya itu hanya sekedar memotong kemudian membagi, itu kan sudah biasa. Yang ini umum dilakukan di semua tempat. Nah, apa yang beda di program kurban ABS? Yang berbeda adalah dalam pengemasannya, dalam penyajiannya. Yaitu apa? Anak atau siswa-siswi yang ada itu mereka ketika menjadi sohibul kurban, yang mereka langsung terlibat langsung dalam pra acara, saat acara, bahkan sampai setelah acara. Maksudnya sebelum acara itu seperti apa? Yang mereka akan diajak ke peternakan atau ke kandang untuk melihat langsung dan memilih ya hewannya seperti apa, diberikan edukasinya juga. Kemudian juga dalam pelaksanaannya ya, mereka juga ikut terlibat dalam menyembelihnya bagi mereka yang sudah cukup atau mampu ya. Kemudian dalam pencacahannya sampai ke distribusinya. Jadi mereka anak-anak ya akan mendapatkan experience, pengalaman lebih. Jadi ketika mereka kurban di sini. Dan sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, yang sudah kami lakukan dalam penyebaran daging kurban yang ada di tahun ini ya, bulan Dzulhijjah kemarin, itu kami sudah mendistribusikan ke 2 desa tetangga ABS. Kalau sebelah utara itu Desa Karangtengah, itu semuanya dapat. Kemudian sebelah selatannya Kebumen juga seperti itu, dapat semua. Sampai lewat ke Desa Kutaliman, sampai ke Desa Karangsal Baturaden. Nah, harapannya kami, dan ini merupakan tujuan dari tebar kurban, yaitu apa? Bahwa dengan keberadaannya ABS ya, masyarakat sekitar itu bisa mendapatkan dampak positif ya, tidak hanya berupa dagingnya, karena itu namanya daging kurban itu hanya sebagai salah satu alat, salah satu sarana yang mereka merasakan manisnya atau manfaatnya Islam. Oh, ada Islam, saya merasakan enaknya seperti ini. Karena tujuan atau target berikutnya apa? Bahwa masyarakat yang ada, yang mereka juga nantinya akan menjadi ladang dakwah dari ABS. Jadi yang merasakan indahnya Islam, bahwa namanya sebagai Muslim itu harus sholat, baca Quran dan seterusnya, itu tidak hanya untuk kalangan ABS saja, tapi untuk masyarakat sekitar pun juga demikian. Maka dengan salah satu langkah ini, itu dengan adanya tebar kurban, itu harapannya sebagai modal utama diterimanya dakwah Islam dari yang dilakukan oleh ABS. Nah, makanya targetnya adalah bagaimana ABS ini bisa menguasai masyarakat sekitar ABS, paling tidak sekecamatan Baturaden. Nah, ini baru kami mulai dari 2 ke 3 desa. Nah, makanya dengan ini mengajak Bapak Ibu sekalian nantinya untuk ikut berpartisipasi, dan nantinya juga sambil ngobrol dengan putra putrinya, ikut kontribusi, ikut serta di kelas 7 ini atau kelas 8 nanti atau kelas 9 nanti. Dan sebagai informasi, jadi Idul Kurban kemarin itu dari siswa-siswi yang ada, yang sahibul kurban, siswa-siswi itu ada
130 siswa. Kemudian yang dari guru dan karyawan itu kemarin ada 23 guru dan karyawan. Ya, dan ini merupakan program keberlanjutan. Ya. Jadi sebagai gambaran juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara guru dan karyawan itu juga sama, Bapak Ibu digilir. Ya, ada yang digilir per 3 tahun, ada yang digilir per 4 tahun, ada yang digilir per 5 tahun. Ya. Nah, ini penerapannya merata. Begitu pula di siswa dan siswi jadi digilir seperti itu. Dan jumlah nominal yang berkurban yaitu standar pada umumnya 3.500.000 ya. 3.500.000 yang menjadi sohibul kurban. Nah, dalam teknisnya atau pelaksanaannya, apakah ini disetorkan langsung atau nyicil, ya, itu seperti apa? Yaitu kalau memang ada ya langsung malah bagus beneran. Ya. Kalau memang bisa nabung ya nggak apa-apa nabung, karena nantinya di tiap level atau di kelas 7 gitu ya, itu nanti ada penanggung jawabnya sendiri yang akan memegang ya dan mengelola kurban ya, uang atau tabungan kurban. Dan kenapa ini mesti disampaikan awal, padahal kan Idul Adha baru kemarin, kenapa ngomongin sekarang gitu ya? Karena apa? Ini namanya program itu kan memang harus disampaikan jauh-jauh hari supaya ada gambaran, supaya ada kesiapan, dan dalam pelaksanaan atau pengelolaannya ya hewan kurban yang ada itu tidak diberikan mepet-mepet Bapak Ibu. Karena yang kita tahu ya, barang tuh kalau beli mepet pasti harganya mahal, kualitasnya biasa. Jadi kayak tahun kemarin ini ya kurban kemarin itu belanjanya aja sebelum Ramadan ya. Belanja hewan kurbannya sebelum Ramadan. Jadi bisa mendapatkan kualitas yang terbaik dengan harga yang standar. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ya, pemaparan singkat dari kami mewakili dari unit SDI Syu'un bin Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan terakhir, masih ada 7 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ya Setia. Minta korting ya Setia, ditambah 3 menit. Ya, sebelum saya mulai saya mau pantun dulu Bapak Ibu. Jalan-jalan ke stasiun Cikini, jangan lupa uang dibawa. Betapa bahagia saya hari ini bertemu orang tua keren dan hebat semua. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Borong emas 24 karat. Jangan lupa harus sedekah. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa harus sedekah ya. Bapak Ibu pasti orang tua hebat semua. Karena rela melepas siswa jauh dari rumah. Tepuk tangan buat semua. Ya, saya izin turun ke bawah ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bapak Ibu semua ya. Saya pelayan dari Biro Psikologi. Perkenalkan saya Habibah Baruna Hamidi. Kami dari Biro Psikologi, ini tim kami Bapak Ibu. Jadi di ABS ada satu unit tersendiri yang menangani atau mendampingi khusus masalah mental atau psikis siswa di ABS. Kami terdiri dari 2 psikolog, 1 mukim, 1 pulang pergi, dan 7 konselor. Jadi setiap level insya Allah ada tim psikologinya Bapak Ibu. Insya Allah jadi partner di asrama, partner walas gitu, untuk diskusi terkait dengan kondisi mental dan kondisi psikis. Apalagi ini yang kelas 7 ya Bapak Ibu ya. Semua pertama kali jauh dari keluarga.
Iya, pastinya ya Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah mondok dari kelas 5, 6? Belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah terbayang ya kalau kelas 7 itu memang masanya, biasanya memang masanya adaptasi ya Bapak Ibu. Nah ini di kelas 7 ada tim psikologi tersendiri yang nanti akan menghadapi atau ikut mendampingi ya untuk masalah proses adaptasi siswa, insya Allah. Tim biro psikologi itu membawa seluruh ya dari konselor atau psikolog yang ada di ABS. Kami fokus dengan tujuan kami membentuk siswa yang kuat mental gitu ya di selama pembelajaran. Bahkan kami ingin harapannya lulus dari boarding pun tertanam ya kuat mental itu gitu. Nah ada beberapa program yang kami berikan ke siswa dan sudah kami jalankan dari beberapa tahun ini. Alhamdulillah biro psikologi sejak tahun 2021 itu sudah mendapat legalitas resmi ya dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Insya Allah sudah tersertifikasi resmi ya Bapak Ibu. Nah kami melakukan pertama asesmen minat bakat. Jadi seluruh siswa ABS kami berikan hasil asesmennya ya, kondisi minatnya apa, bakat yang dimiliki oleh siswa apa. Tahun lalu sudah kami bagikan semua ya, mungkin orang tua yang tahun sebelumnya sudah ada anaknya di sini sudah mendapatkan. Walaupun memang itu nanti ada fasilitas khusus bagi yang berkenan gitu ya untuk mengkonsultasikan hasilnya. Kami tidak buka, mungkin nanti akan kami agendakan, tapi tahun-tahun sebelumnya sampai tahun depan ini masih kami bagikan hasilnya. Ketika mau dikonsultasikan, didiskusikan, bisa menghubungi lewat walas atau wama sehingga kami bisa diskusikan gitu hasil dari apa yang dimiliki oleh siswa, profil gambaran dirinya, potensinya, lalu kemudian minatnya ke arah mana sebenarnya, sehingga nanti Bapak Ibu di rumah bisa mendampingi, mengarahkan ke arah mana itu, insya Allah bisa sinergi ya sama sekolah. Lalu konsultasi psikologis tadi yang caranya ya atau tahapannya bisa melalui walas dan wama terlebih dahulu sehingga kamu bisa tahu orang tua siapa yang ingin berkonsultasi khusus ya terkait dengan kondisi psikisnya, itu bisa kami fasilitasi ketika dibutuhkan. Ada kondisi-kondisi khusus gitu ya, kondisi-kondisi khusus karena tidak semua anak pasti bermasalah gitu ya. Yang nggak bermasalah kami layani, apalagi yang mungkin ada kondisi khusus gitu dalam arti penanganan awal mungkin dia sulit betah gitu ya, atau kemudian ada kecemasan dan sebagainya. Ada intervensi masalah psikologis yang akan kami lakukan dalam batas tertentu. Nanti kalau misalnya kami butuh ternyata referral kerjasama dengan pihak lain, kami akan komunikasikan dengan keluarga gitu ya Bapak Ibu. Lalu di tim psikologi kami punya target bukan hanya bicara tentang pembentukan ya karir gitu ya, tapi bicara tentang bagaimana karakter atau pembentukan sikap. Nah dari tim kami ada pertemuan, ada bimbingan klasikal, psikologi yang kami akan selenggarakan bekerjasama dengan unit baik sekolah maupun asrama untuk menanamkan pemikiran-pemikiran berkaitan dengan sehat mental gitu ya Bapak Ibu. Terutama target utama kami adalah pembentukan karakter peduli atau orang, sehingga kalau sudah terbentuk itu rasanya bersama di sini bukan hanya bersama fisik tapi bersama pikiran dan hatinya gitu ya, sehingga mereka bisa lebih betah gitu jadi berada di lingkungan boarding atau jauh dari keluarga gitu ya. Seperti itu. Saya mungkin ini tadi beberapa program atau layanan yang kami berikan, tapi mungkin ini masih ada waktu seminggu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya juga senang ketemu dengan wali murid kelas 7 itu seminggu sebelum masuk, karena kalau 1 hari sebelum masuk sudah nggak bisa kasih tips-tips ya Bapak Ibu ya, tapi ini ada seminggu sebelum masuk sekolah, sebelum masuk boarding, ada beberapa hal yang bisa disiapkan untuk anak itu masuk boarding tidak kondisi kaget gitu Bapak Ibu, apalagi baru jauh dari keluarga. Tips yang pertama ya Bapak Ibu, kita perlu bangun visi ya, visi yang sama. Mungkin sebagian besar di sini lebih karena keinginan orang tua daripada anak, benar Bapak Ibu? Atau enggak karena keinginan
sehingga tidak merasa oh ini kan karena gitu ya, hanya karena terpaksa sehingga masuk ke dalam boarding gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bangun pikiran urgensi, kenapa sih saya belajar harus di boarding gitu. Dimulai dari pembentukan pemikiran ini ya, Bunda ya, bagaimana tujuan apa sih yang ayah Bunda inginkan ketika menyekolahkan anak di boarding? Tujuan mulia apa sih yang ingin dicapai? Nah itu kenapa harus di boarding, bukan di sekolah yang lain yang bisa pulang ke rumah? Nah ini perlu ditanamkan pandangan-pandangan ini ya ayah Bunda, sehingga tidak merasa boarding ini adalah hukuman mungkin, atau kemudian keterpaksaan karena beban dan sebagainya. Lalu tanamkan mindset bahwa boarding itu adalah reward dan prestasi tadi. Ada sebagian masalah ketika sedang di boarding itu ada sebagian kecil ya Bapak Ibu ya, itu karena merasa saya dihukum oleh orang tua saya gitu, sehingga saya langsung di boarding. Nah ini perlu kita ubah ya Bapak Ibu ya, cara pandang ini bahwa ke boarding itu bukan karena memberi sanksi, oh kamu karena kalau di rumah nggak rajin belajar gitu ya, oh kalau di rumah karena seringnya main HP gitu, udah di boardingkan kayak gitu. Nah ini yang kita ubah kalimat-kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Masuk ke boarding bukan karena hukuman, bukan karena sanksi, tapi ini prestasi ya, justru ini adalah kebaikan, tujuannya mulia gitu. Sehingga anak merasa bahagia, bukan karena beban secara psikis dia masuk ke boarding ya Bapak Ibu. Lalu hidupkan suasana boarding di rumah, masih ada seminggu, sudah mulai Bapak Ibu bisa suasanakan boarding. Artinya apa? Misalnya membereskan kamarnya sendiri, membereskan kasurnya sendiri sejak sekarang gitu, sejak sekarang. Nanti di boarding tidak terlalu kaget, biasanya saya dibersihin gitu. Jadi saya nggak pernah megang spray saya untuk membersihkan gitu ya. Saya nggak pernah megang minyak sapu gitu kan. Sekarang kan mereka akan melakukan itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi biasakan dari sekarang. Kita bisa mulai dalam 10 hari ya, 7 hari ya Bunda ya. Lalu pelajari ketentuannya di boarding tentunya gitu, supaya bisa menyamakan ritme dan sinergi dengan boarding, karena ini kayak orang tua kedua kan ya Bunda ya. Ya partner kerja samanya ayah Bunda untuk mendidik Ananda gitu. Kalau partner kerja sama tentunya harusnya sejalan bareng ya ayah Bunda ya. Maka apa yang menjadi ketentuan boarding ayo kita jalankan bersama sehingga hasil pendidikan itu bisa tercapai sukses gitu. Lalu melatih Ananda jauh dari gadget. Nah ini udah bukan pengetahuan umum ya Bunda ya. Siapa yang seharinya anak-anaknya itu pegang gadget itu lebih dari 5 jam ya ini ya Bunda ya. Jadi memang generasi ini generasi alpha, beta ya, alpha ya, yang memang sudah sangat dekat dengan gadget gitu. Sudah sangat dekat sama HP, sama tabnya, dengan laptopnya mungkin gitu. Nah dari sekarang kita bisa coba dalam 7 hari ini mulai sedikit-sedikit kurangi ayah Bunda supaya tidak kaget kalau udah masuk boarding tidak pegang sama sekali. Kebayang-bayang Bunda itu gamesnya apa namanya Mobile Legends ya gitu. Itu kan kebayang-bayang di pikirannya itu ayah Bunda, atau game apa gitu ya. Itu kalau udah nggak pegang itu lagi di sini kebayang-bayang itu gitu. Jadi bisa mulai dijauhkan sedikit demi sedikit, perlahan mungkin kurangi 5 jam, dikurangi berapa jam gitu, sampai nanti di sini dihilangkan total kayak gitu ya. Lalu percaya dan beri ruang Ananda untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini juga mungkin tips yang gak kalah penting ya Bunda. Sebagian yang tidak bisa bertahan berjuang di boarding dari kelas 7-nya itu kalau saya lihat sebagian ada kontribusi orang tua. Jadi mohon maaf ya Bunda, tapi ada kontribusi orang tua. Dalam arti apa? Tertekan, tega gitu ya, melepas anak menghadapi masalahnya sendiri di boarding. Biasanya kalau di rumah masalah berhadapan sama masalah bisa cerita langsung bantu dicarikan solusi, atau kemudian bisa orang tua itu bersama dengannya menghadapi masalah itu. Tapi kalau sekarang orang tua
jauh dari keluarga, keluar dari zona nyamannya di rumah. Jadi ketika nanti barangkali ada cerita gitu ya, 2 minggu, 1 bulan, belum nyaman, belum betah, ini. Nah ini tadi berikan support untuk tadi anak itu bisa menghadapi masalahnya sendiri di boarding. Ya yang bunda ya. Ini salah satu peran orang tua mensukseskan siswa berhasil berjuang sampai 3 tahun, insya Allah ya yang bunda ya. Dan terakhir ya, ketika jauh dari anak pasti saya yakin ada rasa pikiran sedih. Udah mulai berebus milih belum bunda nyiapin alat apa baju-bajunya, covernya ya bunda ya, dan ketawanya paling kenceng nih bunda ya. Udah pasti udah mulai tuh perasaannya ya mau tinggal jauh gitu ya bunda ya. Pasti saya memahami pasti berat, tapi di rumah ketenangan bunda, doa dan harapan bunda itu akan jadi obat anak anda di sini. Jadi di rumah walaupun khawatir, walaupun kepikiran gitu ya, berikan ruang anak anda belajar di sini, doakan dan berikan harapan yang besar, serahkan kepada Allah supaya dia menjaga. Insya Allah di sini sudah ada partner kerjasama bunda yang sudah bunda dan ayah percayakan gitu ya di sini untuk dampingi ananda di boarding. Insya Allah cita-cita kita sama, ingin mendampingi siswa itu sukses, bukan hanya dalam perkara pendidikan belajar akademiknya, tapi juga pendidikan agamanya ya, membentuk karakter. Insya Allah kita pengen cita-cita kita itu sama ya bunda. Terakhir ya, saya masya Allah ya, ternyata pemberian ya, ini ada sebuah hadis ya, ternyata pemberian yang utama itu bukan uang, bukan harta, bukan ini, tapi ternyata kata Rasul tidak ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Ada pendidikan adab, pendidikan karakter, pendidikan agama. Masya Allah di sini ayah bunda memberikan ruang anak ananda belajar di sini bukan hanya untuk sukses akademiknya, tapi sukses agamanya. Insya Allah sampai akhirat sukses ya bunda ya, bareng-bareng di sini ya. Mungkin cukup dari saya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus untuk pemaparan seluruhnya ya. Ya, alhamdulillah untuk pemaparan dan sesi tanya jawab. Kisaran masih ada waktu 20 menit lagi ya. Bunga Mawar, bunga pelatih. Ya. Kalau ada hal yang belum dipahami, mari kita berdiskusi. Oke ya, ini saatnya berdiskusi. Ada sesi 20 menit, sesi 1 10 menit, tentang 3 pertanyaan nanti dijawab. Silahkan Bapak Ibu menyebutkan mungkin nama dari siswa siapa, kemudian mau bertanya ke Al-Quran atau asrama atau SD atau sekolah atau biro psikologi, disilahkan. Silahkan dari sekarang. Oke, silahkan. Saya cari 3 dulu, 1, kemudian siapa lagi? 2, 1 lagi. Ya, sudah ada 3. Ya, minta bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, perkenalkan nama saya Eka Kurnia Arif Karedi. Saya orang tua dari anak saya yang kelas 7 ya nanti ya, atas nama Muhammad Alvaris Arif. Jadi saya mempunyai 2 putra di sini, di kelas 1 dan kelas 3 ya. Kalau kelas 3 atas nama Muhammad Adli Arif. Sekedar ini aja Ustaz, sharing aja. Jadi menurut pengalaman saya yang sudah dilakukan ya, anak saya yang pertama sudah ada di sini. Jadi yang pertama saya ingin highlight mengenai terkait masalah asrama. Jadi asrama ini adalah tempat yang mungkin buat anak-anak adalah pengganti rumah kita, gitu kan. Dan
wali asrama adalah pengganti orang tua ya. Karena hari-hari setelah sekolah biasanya kan ketemu dengan orang tua, ketemu dengan kembali ke rumah, nah ini asrama. Jadi saya ingin meng-highlight mengenai ini. Jadi anak-anak itu kan membawa karakter dari rumah ya, karakter. Jadi ada anak-anak tadi disampaikan mungkin makan sambil berdiri dan sebagainya tadi disampaikan juga ya. Nah ini kebetulan anak saya itu senang ya makan dan setelah itu beres gitu kan. Nah ini dilihat sama teman-temannya kayak sedikit cari perhatian ya, gitu. Hal ini jadi bahan bulian gitu loh yang saya sayangkan ya, gitu. Teman-teman di sini bukan mengapresiasi ataupun wali ini juga tidak ini, tapi jadi bahan bulian. Nah, harapannya kedepannya ini tidak terulang lagi lah ya. Jadi mungkin karakter anak-anak ini tiap wali asrama harus bisa memahami lah ya, gitu kan. Nah, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi mungkin karena anak saya itu kinestetik ya. Kinestetik itu artinya tidak bisa diam gitu kan. Jadi harapannya hal ini terutama bulian ini ya, ini kan jadi masalah psikologis juga ya buat anak-anak ya, apalagi dia harus beradaptasi dan sebagainya ya. Harapannya bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut pertanyaan kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Evi, ibu dari anak kami atas nama Rakila Destera Kenzi atau panggilan Kenzi. Kami dari Jakarta. Maaf kalau saya satu orang pertanyaannya 3, tapi insya Allah saya buat singkat ya. Yang pertama, apakah kurikulum boarding yang non akademis sifatnya berkelanjutan dengan SMA-nya sehingga ada sertifikat boarding seperti sertifikat pondok di sebuah pesantren? Maksudnya adalah biasanya kebetulan anak kami ini anak ketiga, bungsu, 2 kakaknya itu keduanya lulusan pesantren, bukan boarding school tapi pesantren. Di mana biasanya kalau pesantren anak-anak itu kan ada satu motivasi di kelas 3 SMP itu untuk meneruskan boardingnya, bukan kembali ke sekolah umum atau di luar boarding atau di luar pesantren. Yang membuat mereka semangat adalah untuk melanjutkan sekolah Islam atau Islamic school ataupun pesantren adalah sertifikat itu yang menjadi kebanggaan mereka. Karena kalau mereka tidak melanjutkan, mereka tidak punya sertifikat pondok atau sertifikat boarding. Ya. Kalau sertifikat sekolah akademis itu kan biasa, bisa didapatkan di semua sekolah. Tetapi sertifikat boarding ini atau sertifikat pesantren yang memotivasi mereka untuk melanjutkan, baik di dalam sini maupun di boarding luar atau di pesantren luar. Jadi itu pertanyaan, apakah ada yang berkelanjutan, kemudian ada sertifikatnya atau tidak. Yang kedua, kami memang sudah melihat beberapa ekskul di ABS ini, baik di brosur atau informasi medsos lainnya, tetapi sepertinya belum update. Tadi juga belum dijelaskan atau dipaparkan ekskul apa saja. Karena insya Allah kami coba membantu, walaupun anak kami belum masuk, tapi kami akan sinkronkan dengan ekskul yang anak-anak kami dapatkan waktu SD. Supaya mungkin kalau sebelumnya hobi mereka sudah tersalurkan di SD, mereka bisa lanjutkan di sini bila memang di sini ada. Yang ketiga, ini lebih ke fasilitas umumnya. Adakah wisma tamu di dalam area khususnya untuk yang menjenguk? Bila belum ada, apakah rencana ke depan disediakan? Karena yang kembali kami dari Jakarta, walaupun kami di sini ada keluarga, tetapi rasanya lebih enak ketika kami menjenguk karena waktunya kan cuma sebentar ya, sehari atau ketika jam sebulan sekali yang boleh pulang. Buat kami yang di luar itu kan agak jauh, nggak mungkin bawa pulang ya.
makan waktu. Biasanya kami lebih senang langsung nginap di lokasi. Sekaligus orang tuanya biasanya healing atau kita bersatu juga dengan alam sekolah ini, melihat kebiasaan mereka kalau di pondok ini atau di boardingnya gitu. Dan kedua alasannya kalau memang belum ada, mungkin ini masukan juga karena kan tadi saya juga terus terang baru tahu bahwa ini berasal dari organisasi masyarakat di mana banyak sekali unit usahanya, antara lain pendidikan ini. Namun kalau belum ada mungkin boleh diadakan karena ini satu unit usaha yang sebetulnya lumayan bagus ya untuk pemasukan. Pertama dari sisi pemasukan dana, yang kedua ya memang kebutuhan kita sebetulnya sih utamanya karena kebutuhan orang tua yang menjadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut penanya ketiga, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Novianti dari Ananda Janeta Kaprea Zahra dari Bali. Mungkin saya langsung saja dalam pertanyaannya bahwa kekhawatiran anak saya di sini adalah dalam bahasa, karena anak saya tidak bisa bahasa Jawa sama sekali. Makanya anak saya bertanya nanti bagaimana di dalam asrama, kemungkinan teman Atta itu berbicara dalam bahasa Jawa, Bunda. Nanti saya nggak bisa. Bunda boleh nggak ya bilang sama sekolah kalau bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia? Oke. Terus yang kedua, untuk metode mengajinya mungkin dari beberapa siswa ini berbeda-beda ya Ustaz ya. Ada anak saya sendiri menggunakan metode bahasa mengaji wafat. Apakah nanti di sini diselaraskan untuk mengajinya dengan metode yang dipakai di boarding ini, atau emang boleh menggunakan metode mengaji yang anak-anak sudah biasa dibawakan sebelumnya? Terus yang ketiga mungkin nanti dari ekstrakurikuler dalam berjalannya waktu, ekstra itu diambil, mungkin kan ada ditentukan di awal itu ekstranya apa yang Anda ambil, minatnya apa. Tapi saat dalam perjalanan mungkin ada perubahan yang mungkin minatnya awalnya mungkin mengambil ekstra apa, nanti dalam di pertengahan pelajaran, Bunda kita buat saya bosen atau saya kurang berminat setelah melakukan ini, apakah nanti boleh pindah pengambilan ekstranya itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tiga penanya dapat door prize ya. Pemapar atau narasumber silahkan bersiap-siap menjawab yang ditanyakan. Ya silahkan. Tadi bapaknya Eka Kurni Arif. Bapak, ya betul. Silahkan Pak. Payung nggak apa-apa ya Pak ya, biar adem. Ya. Yang sebelah sana Ibu dari Jakarta. Ya silakan kepada narasumber dari yang di depan. Silakan untuk Bapak Eka Kurni Arif. Ada pertanyaan bagaimana cara memudahkan anak dalam beradaptasi di lingkungan baru. Tadi lebih kaitannya di asrama seperti apa. Yang mau menjawab silakan dari Ustaz Irfan. Ya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada Bapaknya Andi ya. Nah, perkenalkan. Nah, di sini mungkin saya baru bertemu sama Bapak Azri karena kemarin waktu tahun kemarin itu selama 6 tahun kita berada di SMA. Sekarang ada perubahan unit yang awalnya wali asrama SMP di Putra itu berubah ke SMA. Nah yang SMA ke SMP. Nah insya Allah di sini beberapa penanganan yang terjadi yang biasanya kita lalui bersama. Kalau kita ketika kelas 7 itu kita adakan ya tegur sapa ya, tegur sapa kemudian kenalan dan sebagainya. Dan diharapkan ya tegur sapa ini biasanya ada siswa-siswa yang melaporkan kepada pusatnya. Nah kata kuncinya di sini, ayah bunda, apa sering terjadi kesalahan ya ketika walaupun kemarin saya di SMA itu ada informasi yang tidak masuk ke wali asrama, cuman sama orang tua itu ada tapi dipendam. Nah itu
Nah itu mungkin yang terjadi ketika memang kita belum bisa menangani apa sebenarnya masalah yang memang terkait personal ataupun kepribadian diri sendiri. Yang secara kelihatan mungkin sama biasa aja. Gimana mas? Baik, ya baik. Tapi ketika di belakang mungkin ada rasa yang memang gak enak ataupun ada tertekan sama temannya. Nah di sini pentingnya komunikasi ayah bunda semuanya antara ayah bunda sama yang kita juga di wali asrama. Apapun keluhan yang terjadi di Anda, silakan sampaikan. Silakan sampaikan ke wali asramanya. Contoh kemarin ya, saya menangani di kelas 10. Saya itu anak saya gak betah. Anak saya pengen keluar. Gimana ya solusinya? Oh ternyata itu tidak tersampaikan sama wali asrama. Itu saya dapat informasinya dari orang tuanya. Kayak itu. Nah ini hal-hal yang terjadi di lingkungan ini yang biasanya sama wali asrama itu terlihat baik-baik saja, ternyata belum tahu nih, gitu. Walaupun sudah di muhasabah tiap malam kita ke kamar masing-masing, gimana mas, sehat atau enggak, sudah makan malam atau belum, gimana besok pembelajarannya sudah disiapin atau belum, itu ada. Cuma mungkin ya keterbukaannya ada yang masih kurang. Nah harapannya di sini kata kuncinya adalah biar bisa kita perbaiki. Silakan dilaporkan, apapun itu masalahnya silakan dilaporkan. Dan tentunya kedepannya terima kasih kepada Bapak Adli ya untuk masukannya, insya Allah kedepannya kita perbaiki seperti itu. Itu Pak. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, untuk menginap di boarding ibunya Kenzi ya. Nah untuk sementara itu belum ada ibu ya, untuk sementara belum ada. Cuma memang biasanya ketika orang-orang yang ayah bunda yang jauh-jauh itu bisa nginep di hotel, mungkin kedepannya ada atau enggaknya kita perlu komunikasi sama direktur sama yayasan. Apakah memang di sini perlu diadakannya rumah dinas dibangun untuk khusus yang memang bagi orang tua yang jauh kemudian ingin menginap boleh. Nah itu masih dalam tahap komunikasi. Untuk sementara ini selama 7 tahun di sini tuh itu belum ada gitu. Kemudian untuk yang ibunda dari Bali, bagaimana bahasanya bahasa Bali? Kebetulan juga saya juga orang Sunda pun, jadinya di sini juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Walaupun sebenarnya banyak sekali memang dari siswa yang mungkin di kamar itu ada bahasa Jawa, tapi komunikasi yang dipakai di sini itu ada bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah seperti itu. Itu mungkin dari saya. Yang lainnya silakan ada tambahan untuk pertanyaan dari Bapak Eka dan Ibu Eka juga. Ya, bismillah, menambahkan sedikit ya Bapak terkait dengan fenomena bullying ya. Penanganan yang kami lakukan itu ada beberapa hal ya Pak ya. Dari preventif kami lakukan penanganan kuratif juga kami lakukan. Preventifnya itu kami lakukan dari awal Pak sebetulnya. Sejak seleksi kemarin, seleksi kemarin kami juga ada asesmen ya yang menunjukkan ini ada kecenderungan lebih gitu ya terkait dengan mungkin dominasi atau kemudian menonjolkan diri atau kemudian ketergantungan, karena ada beberapa aspek dalam diri anak yang mestinya itu berpengaruh gitu menjadi potensi menjadi pelaku atau dia yang diperlakukan gitu atau korbannya gitu. Mungkin bukan korban kali ya, tapi anak yang mungkin diperlakukan itu gitu. Nah dari asesmen awal itu ke depan insya Allah kami itu akan menjadikan bahan juga gitu ya untuk menangani. Dan kemarin sebetulnya sudah kami gunakan ada beberapa anak yang memang penanganan khusus. Nah kalau kali ini tahun ini sudah kami asesmen semua gitu ya, hasilnya itu nanti insya Allah akan jadi bahan untuk pendampingan. Yang pertama, yang kedua kalau yang sudah ada kasusnya gitu, saya juga memahami ya Pak ya kondisi yang waktu itu ya di Ananda. Nah itu kami lakukan beberapa hal ke siswanya, kami ajak berpikir mungkin ada kata-kata temennya yang itu sebenarnya bercanda gitu ya, tapi kami juga tidak artinya mentolerir gitu kalau itu adalah bentuk mungkin apa ya kekerasan verbal, bukan perundungan dalam bentuk verbal, tidak dalam bentuk menyakiti gitu. Kami tidak tolerir, tapi kami gambarkan kepada siswa bahwa gimana dari sudut pandang temennya gitu. Sebetulnya ada beberapa temannya itu tidak bermaksud untuk mengejek gitu, tapi gojekan gitu ya, bercanda. Nah ini yang kita bangun paradigma atau pemikirannya bahwa tidak semua teman itu bermaksud menyakiti gitu.
Yang berikutnya kepada teman-temannya itu juga kami lakukan bimbingan praktikal ya untuk meredakan itu. Jadi ada beberapa upaya. Nah, ketika ternyata masih ada terjadi, itu bisa disampaikan dari anak pada wali asrama, atau ketika anaknya itu menyampaikan ke orang tua gitu. Nah, orang tua bisa menyampaikan ke wali asrama juga sebenarnya, atau wali kelas, juga ada upaya penanganan lebih lanjut gitu ya Pak ya, insya Allah. Mungkin itu kurang. Bismillah, ini menanggapi terkait dengan ekskul ya, kami kan belum saya jelaskan secara detail. Yang pertama terkait dengan bahasa. Kalau bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa di sini lebih ke mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Jawa sudah pernah kita sharingkan ke dinas, waktu itu ke ibu pengawas kita, pengawas dinas pendidikan. Waktu saya menyampaikan sepertinya agak kurang relevan kalau bahasa Jawa diterapkan di boarding pelajaran bahasa Jawa, karena di boarding itu multikultural gitu ya, dari berbagai jenis bahasa. Tapi karena ketentuan sekolah yang berada di wilayah Jawa Tengah masih harus mengajarkan pelajaran bahasa Jawa, sehingga mau tidak mau pelajaran bahasa Jawa tetap ada, tapi pelajaran, sehingga untuk penyampaian materinya pun pakai bahasa Indonesia. Menyampaikan materi bahasa Jawa yang pakai bahasa Indonesia, seperti halnya kayak ngajari bahasa Inggris lah, makanya itu pelajaran, sebatas pelajaran, dan kita tidak memberatkan terkait dengan pelajaran bahasa Jawa. Terus yang kedua terkait dengan ekstrakurikuler, di sini berdasarkan evaluasi kemarin, yang pertama ekstrakurikuler itu untuk pendaftarannya itu setiap anak itu ada ekstrakurikuler wajib, yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Untuk ekstrakurikulernya wajib itu nanti ada pramuka sama ada kegiatan fisik yang lain yang sedang kita rundingkan, mau di apa fisiknya, mau di taekwondo, mau di pencaksilat, intinya agar anak itu punya ketangkasan lah ya selain pramuka. Yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan ini anak itu boleh memilih sesuai dengan passionnya masing-masing. Memang pilihannya itu dua, ada alternatif pertama, ada alternatif kedua. Nah, karena di ekstrakurikuler tertentu itu dibatasi jumlahnya. Misalnya di ekstrakurikuler komputer didesain karena kapasitas komputer hanya 25, maka dibatasi 25. Kalau yang daftar lebih dari 25 ada seleksi. Kalau dia nggak terima, dia akan masuk ke ekstrakurikuler berikutnya. Yang kedua, ekstrakurikuler yang kita share ke anak itu banyak. Ada berbagai jenis ekstrakurikuler, mulai dari pemrograman, ada desain grafis, ada yang olahraganya itu ada mulai basket, voli, ada tenis meja, ada sepak bola, ada panahan, ada atletik, karena untuk menyiapkan anak itu lomba kopda atletik, itu ada atletik, ada PBB. Terus untuk yang non olahraga itu ada menulis, ada fotografi, ada handicraft, di Putri ada handicraft yang sifatnya kerajinan, ada PMR, taekwondo dan pencaksilat seperti itu. Nah kita nge-share itu banyak ekskul, anak memilih. Nah nanti tahun ini kita mengubah polanya. Kalau dulu itu anak memilih, terus kita klasifikasikan pilihnya apa itu. Adanya itu ekskul exhibition itu hanya sebatas pelatih ekskulnya menyampaikan, mempromosikan ekskulnya. Kalau tahun ini kita akan adakan trial ekskul dulu, trial pasnya. Misalnya pekan ini kita mau mentrialkan 10 jenis ekskul, anak boleh pilih yang mana. Nah dia kan si A, kayak saya kepengennya ekskulnya sepak bola sama kepengen ekskulnya basket, tapi harus pilih satu kan. Pekan ini saya ikut trialnya sepak bola, pekan depan saya ikut trialnya basket. Setelah itu dia memutuskan memilih yang mana. Nah ekskul berlaku selama 1 semester, bukan yang setahun itu bukan, tapi setiap semester anak boleh ganti ekskul. Seperti itu terkait dengan ekskul. Terkait bahasa Jawa sudah, terus terkait apa lagi? Terkait sertifikat ya. Terkait sertifikat, kalau izin pendirian boarding secara resmi, izin SMP yang dari dinas pendidikan resmi ada. Yang kedua, izin pondok pesantren sebagai pondok pesantren boarding juga ada. Hanya sertifikat ini tidak diberikan ke semua anak, hanya yang lulus SMA. Dan yang itu membutuhkan biasanya melanjutkan ke
pendidikannya di Timur Tengah itu butuh sertifikat pondok biasanya. Ya, kalau yang enggak ya kita nggak cetakin. Ini sesuai kebutuhan. Dan yang membutuhkan itu biasanya jenjang SMA. Kalau sertifikat yang tiap levelnya, misalnya SMP akan dapat 2 sertifikat pun. Yang pertama ijazah dari negara, yang kedua itu akan dapat syahadah ijazah dari yayasan. Kalau ijazah dari negara kan template-nya template negara. Pendidikannya cuma pendidikan agama Islam, nggak ada macam-macamnya. Dan nanti kalau sertifikatnya yang dari ijazah yang dari yayasan, syahadat dari yayasan sudah diperinci akidahnya berapa, fikihnya berapa, tarikhnya berapa, itu ada. Yang kedua juga ada kita mengeluarkan sertifikat dari Al-Quran terkait dengan capaian Al-Quran anak. Yang dikeluarkan juga 2, capaian Al-Qurannya. Yang kedua terkait dengan sertifikat yang disertifikasi. Anak target SMP kan 15 juz pun. Dari 15 itu nanti ada yang disertifikasi. Yang disertifikasi juz berapa saja. Nanti Sobat Angki bisa ikut menambahkan terkait dengan sertifikat Al-Quran ini. Itu yang selama ini kita keluarkan yang ada 3, sertifikat negara ada, ijazah negara ada, ijazah dari yayasan ada, yang terkait dengan Al-Quran juga ada. Seperti itu. Monggo yang ini nanti. Terima kasih atas waktunya. Tadi menjawab terkait apakah nanti siswa-siswa itu bisa melanjutkan ke Timur Tengah dan sebagainya. Ya. Untuk sekedar informasi saja, ada untuk pondok pesantren ataupun boarding itu juga sudah terdaftar di EMIS gitu ya. Yang memang semua siswa boarding itu terdaftar di sana, baik SMP ataupun SMA, sehingga data ini di Depak itu menjadi data utama, sehingga anak-anak yang memang mau ke Timur Tengah itu kalau tidak terdaftar di EMIS itu tidak ada. Dan anak-anak kita itu sangat potensial untuk melanjutkan ke sana gitu ya, karena memang terdaftar di EMIS, sehingga beberapa anak-anak SMA pun yang lulusan tahun kemarin mengikuti juga program Timur Tengah kan seperti itu ya, sehingga dia bisa meskipun dia basicnya SMA tetapi melanjutkan di Timur Tengah itu tetap bisa. Terus terkait apa istilahnya tadi metode baca al-wafa dan sebagainya, ataupun nanti qiraati, ada nanti iqra, ada nanti tartili atau yang lain gitu ya, atau metode umi dan seterusnya. Memang di boarding banyak sekali siswa-siswa yang punya background tahsin itu berbeda-beda. Tetapi di sini di boarding akan diwadahi oleh beberapa hal. Jadi yang tahsin yang memang kita sampaikan di boarding itu adalah indikatornya. Jadi bukan dia belajar dari mana ya, tetapi bagaimana dia membaca hukum bacaan umpamanya gunnah musyaddadah seperti apa. Kalau gunnah musyaddadah lulus, itu lulus. Kita tidak membedakan itu dari qiraati, itu dari iqra, itu dari wafa, itu dari barqi atau dari yang lain. Sehingga yang kita pakai itu adalah indikatornya. Oh, huruf hijaiyah fasih, oh lancar, sudah lulus. Terus kemudian harokat lancar. Terus kemudian umpamanya gunnah musyaddadah ataupun mat asli, mat wajib dan sebagainya. Itu yang kita gunakan, itu adalah indikator bacaannya, bukan dari apa aspek metode tertentu apa istilahnya ataupun cara baca tertentu, semuanya dari mendiskreditkan metode tertentu jika tidak. Kita semuanya mengakomodir itu karena memang itu adalah modal yang kita berikan ke anak-anak, sehingga mamanya anak ini sudah memenuhi 7 kaidah tilawah dasar-dasarnya itu sudah memenuhi, maka anak ini bisa kita langsung lanjutkan untuk hafalan kan seperti itu. Sehingga mamanya untuk anak pun kita tidak akan ulang hafalan. Anak-anak ayah bunda yang memang sudah pernah hafalan juz 30, juz 29, juz 28 ataupun juz 1, 2, 3 dan seterusnya, itu maka di sini akan melanjutkan dulu. Tidak akan mengulang juz umpamanya di SD sudah pernah hafal juz 30, di sini nanti mulai dari juz 30 itu tidak, tetapi akan melanjutkan dia sudah sampai mana. Kenapa dilanjutkan? Karena untuk mengalami pengalaman yang baru dalam proses dia itu menghafal. Bagaimana kalau belum lancar, nanti ada proses sertifikasi tadi. Namanya juz 30, nanti semua anak di kelas 7 akan mendapatkan sertifikasi juz 30, pengecekan juz 30 apakah lancar atau tidak dan seperti itu. Sehingga yang memang biasanya sering digunakan itu adalah juz 30 untuk apa? Untuk imam dan sebagainya. Bapak ibu atau bapak-bapak yang memang biasanya imam, insya Allah seringnya ini membaca juz 30 ya, para bapak-bapak ya. Nah, terutama surah-surah yang memang sangat populer kan seperti itu ya.
Kalau umpamanya ada kuliah ayyuhal kafirun itu dilewati kan gitu. Karena itu riskan sekali gitu ya. Apa istilahnya muter-muter di situ ya. Nah, muter-muter nggak selesai-selesai kan. Apalagi lam yakunil lah itu adalah ngomong sekali gitu ya. Dari doa ke bawah itu biasanya yang dilewati itu adalah lam yakunil kan seperti itu. Itu baik bapak-bapak maupun anak-anak biasanya masih sama kan begitu ya. Sehingga apa istilahnya harapannya nanti anak-anak ini bisa, bahkan mungkin ustadznya ini ya kata senyum itu biasanya mungkin agak terkendala di lam yakunil gitu ya atau al-bayyinah kan gitu. Nah, Bapak Ibu, sehingga anak-anak di boarding memang apa istilahnya untuk metode apapun kita terima, yang penting memenuhi indikator-indikator. Andaikan umpamanya gunahnya kurang standar, kita berikan standar gunahnya itu seperti apa, ukurannya itu caranya kayak apa, atau umpamanya mat wajibnya kurang panjang, karena memang umpamanya kalau kita perhatikan beberapa apa istilahnya murotal gitu ya, seperti Imam Sudais itu umpamanya untuk majelisnya dia itu tidak sampai 5 kan seperti ini ya. Tapi di boarding umpamanya kita pakai 5 kan seperti ini. Apakah itu boleh? Boleh, karena itu jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh memang secara hukum tajwid itu ya memang boleh 2, boleh 3, boleh 5. Tapi kita ngambil yang 5. Kenapa? Penstandaran itu tadi. Jadi anak-anak gak bingung karena sama-sama tandanya di mushaf itu layar semua gitu ya. Antara mat wajib dan mat jaiz itu layar semua. Sehingga kita berikan standar itu sama 5 kan seperti itu. Andaikan nanti umpamanya dari Barqi atau Al-Wafa standar mat jaiznya itu mungkin kurang dari 5, ya maka itu akan kita standarkan saja 5 kan seperti itu. Karena apa? Untuk memudahkan anak-anak dalam proses belajar bahwa oh ini yang memang dibaca 5 harakat atau 5 panjang kan seperti itu. Sehingga tidak perlu membedakan apa bedanya mat wajib dan mat jaiz kan seperti itu. Ya kalau wajib itu wajib, kalau jaiz itu jaiz, itu sudah beda kan ya namanya. Tapi untuk secara panjang ini boleh sama-sama dikasih, sehingga di boarding ataupun di al-irsyad itu memang diberikan standar bahwa ini standarnya 5 kan seperti itu. Paling proses penstandaran seperti itu, tidak apa istilahnya ulang dari awal nanti harus dari apa istilahnya belajar ta'til lagi dari jilid 1 itu tidak, sehingga anak-anak yang memang di boarding bisa lebih cepat perkembangannya, itu bisa lebih cepat dengan standar-standar yang memang kita atau indikator-indikator tertentu yang memang kita berikan, tidak berdasarkan fanatisme apa istilahnya metode membaca, entah itu berarti tartili dan sebagainya, itu boleh semuanya. Hanya yang memang ada beberapa indikator yang kita berikan standar untuk apa penyeragaman semuanya, sehingga anak itu seragam, oh ini dibaca panjang, ini dibaca pendek dan sebagainya. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Harapannya bisa menjawab ataupun memberikan gambaran entah itu sedikit banyak dari yang pertanyaan-pertanyaan yang memang Bapak Ibu sampaikan dan sebagainya. Mungkin ada tambahan dari itu saya. Baik, menambahkan sedikit. Untuk mapel PAI Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di ABS itu justru keberlanjutan. Jadi apa yang dipelajari di SMP tentu berbeda dengan SMA, apalagi yang MA. Namun yang dipelajari tidak hanya sebatas teori atau kognitif. Kalau mapel umum kan memang fokusnya kognitif ya, apalagi matematika contohnya. Nah kalau PAI pelajaran agama itu justru fokusnya pada aplikasi atau bahasa lainnya ruhiyah gitu. Karena ini yang banyak miss dan banyak yang gagal paham gitu ya. Jadi artinya belajar agama yang hanya sebatas paham definisinya saja. Padahal orang bisa memahami lebih itu tidak hanya hafal. Kayak Al-Quran memang fokusnya di hafalan gitu. Namun untuk mendalami agama kan nggak hanya sebatas punya modal hafalan. Ini butuh pendalaman lebih, kemudian praktiknya seperti apa. Nah itu yang menjadi titik tekan kami di SPG, khususnya di pelajaran PAI. Jadi apa yang diterapkan di kami jenjang SMP itu terus berlanjut dari kelas 7, 8, 9 gitu pola jenjang berikutnya. Ya, walaupun mungkin temanya sama ya, contoh kayak beriman pada Allah gitu ya. Namun apa yang dipelajari antara kelas 7 dengan 8 ya, itu indikatornya beda. Walaupun tema besarnya sama.
Karena apa yang mau diambil ya itu kan berbeda. Begitu pula kasus yang terjadi di kelas 7 dan 8 tentu juga berbeda, dan begitu pula seterusnya ke level-level berikutnya. Demikian. Syukur. Oke, untuk sesi 2 mau diambil atau tidak Bu? Masih ada kesempatan 5 menit. Oh, ini ternyata masih banyak ditemui. Banyak banget ini. Yang mana dulu ya? Ya belakang dulu, silakan. Ustadz minta bantuan. Yang paling belakang itu, tadi kan depan-depan. Silakan. 2 penanya ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit. Baru 1 tuh. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibunda dari Ananda Rangkai Aksara ingin bertanya, bagaimana AABS ini memenuhi kebutuhan fisik seluruh siswa-siswi di AABS ini ya? Karena saya melihat di sini di kegiatan hari Senin sampai Jumat itu tidak ada kegiatan fisik seperti olahraga. Ya, concern saya itu. Yang kedua karena memang saya punya keponakan di sini lulusan ABS SMP. Ketika SD dia itu sangat aktif, bahkan ikut lomba-lomba olahraga di SD. Ketika lulus SMP dari sini dia overweight. Nah itu menjadi concern saya ya. Yang kedua, bagaimana ABS ini memutuskan jam tidur malam anak ini jam 10 sampai jam 3.30. Apakah sudah ada riset kebutuhan tidur anak? Apakah betul ini 5,5 jam? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ya silakan yang sudah pegang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Oksi dari mamah dari Nailah Ansariza kelas 7. Bismillah Ustazah, kami mencoba untuk menitipkan anak kami di ABS, mudah-mudahan bisa bersinergi bersama untuk mendapatkan goal atau tujuan dari pendidikan Islami. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi saya menyambung terkait dengan kasus bullying di Ustazah. Upaya yang dilakukan oleh ABS tentunya sudah sangat maksimal pasti gitu. Dan mudah-mudahan itu semua nanti bisa dapat kita rasakan ketika ada kasus ataupun masalah yang dialami oleh anak-anak kami di ABS ini. Kemudian terkait dengan tes potensi akademik ataupun juga non akademik yang mungkin dilakukan oleh ABS itu kan di awal tahun ya, maksudnya sebelum siswa ini sekolah gitu, sehingga ustadz-ustadzah itu mengetahui potensi akademik siswa maupun non akademik siswa itu seperti apa. Nah, apakah orang tua itu diberitahu terkait dengan hasil potensi akademik tersebut, atau hanya melihat saja dari hasil kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah itu tidak melibatkan diskusi bersama orang tua? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ada diskusi, mungkin ada unit atau aktivitas apa yang bisa mendukung anak-anak kami jika ada hal yang, mohon maaf, hasilnya tidak standar seperti itu, untuk baik itu potensi akademik ataupun juga yang non akademik seperti itu. Karena saat ini kan kita juga tahu beberapa siswa itu tidak semuanya mungkin bisa melampaui batas standar untuk potensi akademiknya seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan dan upaya apa gitu, dan melibatkan orang tua atau tidak dalam diskusi untuk mengambil langkah dalam mengatasi kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalau saya lihat ada dana komite Ustadz-Ustadzah. Nah itu kalau boleh tahu itu nanti
kegiatan yang dilakukan oleh komite untuk mensukseskan ataupun juga berkolaborasi dengan sekolah agar siswa-siswa di AAPS ini bisa mengembangkan diri selain di kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler. Itu saja Ustaz Ustazah, terima kasih. Ini karena cukup banyak, 2 penanya saja ya, Ustazah Umi. Silahkan, mungkin Ustazah Umi dulu yang menjawab atau Ustazah Indra. Ya, yang pertama terkait dengan waktu istirahat siswa ya, Ibu, dan kegiatan fisik siswa. Kalau kelas 7 itu tenaganya luar biasa. Kalau kelas 7 itu mobilnya, gerakannya itu masih sangat luar biasa. Istirahat pun mesti buat berlari. Gurunya belum datang, ya buat sepak bolaan. Memang lagi senang-senangnya aktivitas fisik kalau kelas 7. Terkait dengan jam harian, kalau di sekolah itu pun ada jam olahraga. Selama 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, di antara 4 hari ini ada pelajaran olahraganya yang terjadwal tiap kelas masing-masing. Yang kedua, di hari Jumat sama hari Sabtu, Jumat itu ada ekskul wajib, itu bisa pramuka, bisa kegiatan fisik, juga itu ada olah fisiknya. Hari Sabtu ada kegiatan ekstrakurikuler, itu juga berhubungan dengan olah fisiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab selama sepekan itu ada 4 kali, sedangkan harinya itu ada 6 hari, sehingga ada 2 hari kosong, sore hari yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga juga. Olahraga, aktivitas olahraga. Yang kedua terkait dengan waktu istirahat. Di sini jam 10 malam itu batas maksimal anak itu harus sudah tidur. Biasanya nanti wali asrama sudah menambahkan, wali asrama akan keliling kamar memastikan semua anak sudah tidur. Kita menyuruh anak tidur jam 9, tapi kenyataannya yang namanya anak ngobrol dulu apa dulu, ya jam 10 bisa baru tidur. Ada juga aktivitas tidur di siang hari. Ada aktivitas tidur di siang hari, kita kepulangan itu jam 2 kurang, ada waktu tidur itu jam 2 kurang 1/4 sampai jam 3:03, anak itu tidur. Ada waktu 1 jam setengah anak tidur. Untuk kelas 7 memang itu sepertinya agak membutuhkan waktu untuk terbiasa tidurnya. Pengalaman anak saya pun zaman kelas 7 itu belum bisa tidur karena masih tekanin bulanan, baik ngobrol, baik cutilan sama teman-temannya. Tapi sekarang kalau anak saya itu tidur siang sebuah kebutuhan, dia pasti akan tidur siang. Walaupun cuma setengah jam, itu dia harus tidur siang. Katanya dia kalau dia nggak tidur siang, nanti malamnya dia akan ngantuk waktu hafalan Quran. Memang di sini ada waktu tidur siangnya, dan itu memang butuh proses anak bisa melakukan kebiasaan itu. Karena anak sebelumnya belum terbiasa. Terkait anak yang overweight pun di sini itu monggo bareng-bareng gitu ya. Terkait dengan pengiriman makanan. Di sini ada fasilitas pengiriman makanan setiap hari Senin dan hari Kamis. Sekali lagi itu fasilitas. Di sini sudah tercukupi makan, sehingga jangan jadi prioritas, jangan jadi sebuah kewajiban orang tua harus kirim. Ya, itu nggak harus kirim enggak. Ya, kan jangan semua keinginan anak diturutin terkait makanan. Terus yang berikutnya terkait dengan kontrol uang saku. Uang saku itu modelnya itu kan setiap anak nanti akan dapat smart card seperti itu ya. Orang tua itu tinggal top up ke kartu itu. Nanti ada aplikasinya, orang tua itu bisa ngecek pengeluaran anaknya real time. Nah itu bisa jadi bahan diskusi dengan anak kita saat penyeluruhan atau pulang kita komentar, oh uang sakunya pekan ini kamu jajannya banyak banget, buat apa aja. Itu juga bahan diskusi. Karena kalau anak putra memang konsumsi jajannya banyak. Terutama kalau kelas 7 itu masih awal ya semegalan ya, dimakan kayak gitu ya. Nanti juga bisa kontrol dari orang tua terkait uang saku. Ada ngobrolnya, makanya yang ini yang kita untuk anak-anak yang overweight, memang sangat overweight, membutuhkan diet khusus, itu memang difasilitasi oleh pihak catering. Harus ada surat dari kayak ahli gizinya kalau memang dia sedang mengikuti program diet.
rekomendasi yang harus dimakan apa aja menunya, nanti akan berusaha difasilitasi oleh pihak catering. Misalnya dia harus makannya pagi sarapannya pakai telur sama kentang doang, siang pakai apa. Tapi ya itu sama-sama mengontrol dari pihak komunikasi orang tua dan wali asramanya. Karena yang namanya anak kalau dietnya belum karena kesadaran diri itu agak berat. Biasanya anak-anak kalau sudah usia kelas 9, kelas 10 itu sudah mulai memperhatikan penampilan diri. Namanya itu istilah itu body building ya. Kalau anak saya itu mulai kelas 8 wes bawa barbel. Sekarang di rumah udah bawa yang buat angkat badan kayak gitu. Setiap hari setengah jam mesti dia akan workout. Kayak di asrama punya dia ada yang bilang untuk menjaga biar tetap sispek kalau mau tidur siang sit up dulu 20 kali, push up dulu, nanti itu akan menginfluence teman yang lain. Dia akan lihat temanku ternyata anak kita itu akan melihat sosok yang lain. Oh mas itu badannya bagus banget kayak gitu, dia akan ikuti pokoknya kayak gitu. Misalnya terkait dengan keadaan fisik, ada banyak tempatnya di hari Ahad juga ada aktivitas fisik buat anak-anak. Terus yang berikutnya lagi terkait dengan tes potensi akademik. Ya, kalau nanti tes potensi akademik yang hubungannya dengan inteligensi nanti yang akan dilaksanakan dari pihak biro psikologi. Kalau dari pihak sekolah itu di awal di 1 bulan pertama itu kita ada namanya matrikulasi. Karena siswa kita kan sangat beragam. Ya, dari berbagai daerah dengan kemampuan awal yang berbeda, sehingga 1 bulan pertama itu kita menuntaskan kemampuan dasar siswa. Kalau di mata pelajaran itu terkait dengan matematika, tuntas hitung dasarnya. Yang kedua terkait bahasa Indonesia, tuntas terkait kemampuan menulisnya. Karena kemarin yang kita evaluasi banyak anak yang tulisannya itu nggak terbaca. Nanti terus mulai di dokter gitu ya, latihan dari sekarang itu juga kita akan mulai membiasakan menulis yang bisa terbaca. Gak harus bagus, yang penting dapat baca. Dan mampu bahasa Inggris juga ada standarisasi. Di awal akan ada standarisasi. Untuk laporan ke orang tua, saat ini kita melakukannya kan baru 1 semester sekali. Kita akan upayakan 3 bulan sekali melaporkan ke orang tua. Tapi tidak menutup diri apabila orang tua bisa menanyakan ke wali kelasnya. Sebentar sekali orang tua jadi ke wali kelasnya, misalnya anak kecil ketinggalan pelajaran apa enggak. Dan itu juga bahan ngobrol sama anak. Nah, dia lalu kurang pelajarannya apa? Nanti kalau anak untuk bisa cerita ke kita, baik ke wali kelas, baik ke wali asrama itu butuh waktu untuk keras. Mungkin malu, mungkin apa ya, kita butuh waktu. Nanti dia akan cerita ke orang tuanya. Dan orang tua itu yang mengkomunikasikan balik baik ke wali kelasnya atau ke wali asramanya. Terus yang terakhir terkait ini komite, dana komite. Dana komite per tahunnya itu 250.000. Yang pertama, komite di SMP. Komite di boarding secara umum ya. Komite di boarding itu tidak terlalu aktif banyak melakukan kegiatan kayak kumpul bareng, kayak ada kegiatan bareng apa, itu agak susah karena orang tua yang sudah dari berbagai jenis tempat gitu ya. Contoh simpel, rapotan ya. Waktu rapotan dari sekelas 20 orang yang hadir ke sini ngambil rapot secara offline, datang langsung mengkonsultasikan rapor anaknya dari sekelas 25-20 orang, paling 5 orang. Sisanya mintanya online. Karena memang sekarang itu kebutuhan ya, mereka orang tua kan jauh di mana nggak menyempatkan diri ke sini untuk kegiatan orang tua yang sifatnya rutin, pertemuan rutin komite itu kita nggak jarang. Kita adanya pertemuan paling banter itu 1 semester 2 kali. Pertemuan komite bisa itu sifatnya online, bisa sifatnya online offline. Contohnya yang offline kemarin kita ada gelar karya, orang tua menyaksikan penampilan anaknya. Ada kegiatan buka bersama orang tua, itu juga ada yang melibatkan orang tua. Yang besok akan kita lakukan kemarin terabaikan ya, kurang begitu terkait
Parenting pun dulu kita pernah ada ini, seringnya kalau online atau kalau offline mengundang langsung, padahal yang datang 50% yang paling banter gitu ya, 50% bisa hadir. Makanya kita nanti kepengennya itu offline, yang mungkin orang tua sekarang karena jauh-jauh ya, misalnya yang webinar, yang pakai Zoom meeting, mungkin akan lebih banyak peminatnya. Penggunaannya lagi untuk parenting online kayak gitu, terus mengundang orang tua saat gelar karya, mengundang orang tua saat buka puasa bersama, terus berikutnya lagi untuk tali asih. Misalnya ada bencana apa ya, takdir Allah yang berkata lain, kayak daerahnya tahun kemarin itu wali murid kita yang meninggal itu ada 3 orang. Wali murid langsung wali muridnya, bukan anaknya, itu wali muridnya yang meninggal 3 orang. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit tiba-tiba, ada yang sakit kena kanker gitu ya. Jadi itu salah satu bentuknya kita kalau kan orang tua nggak mungkin datang ke sana. Intinya ada yang kita amplopkan ke sana sebagai bentuk tali arsip yang kita cap atas nama wali murid murid secara keseluruhan. Sehingga kalau semuanya nggak bisa hadir, ada dari kita yang mewakili bentuk empati itu. Orang tua sakit, ada yang meninggal, ada musibah, kita pakai uang komite itu. Nanti harapannya kita mulai akan membangkitkan kerjasama dengan komite, kita kuatkan lagi agar orang tua bisa lebih berperan. Seringnya yang akan berperan ya orang-orang yang dalam Purwokerto gitu ya. Karena orang luar Purwokerto jarang yang mau jadi komite karena untuk datang ke sini, ngumpul bareng, diskusi bareng itu agak susah bagi mereka, bilangnya seperti itu. Jadi harapannya ditunggu orang tua yang berkomitmen ingin bersama-sama terkait dengan program untuk orang tua yang kemarin dicanangkan oleh yayasan menghendaki ada kelas mengaji juga untuk orang tua. Dan tidak hanya siswanya yang kita ajarin ngaji, tapi juga orang tuanya kita ajarin ngaji. Kalau boarding memang belum lakukan. Boarding saat ini baru konsen ngajarin ngaji warga sekitar. Saat ini boarding itu programnya belum yang berdampak langsung ke wali murid. Kita ngajarin buka kelas online ngaji buat wali murid, tapi baru berdampak ke lingkungan sekitar. Kita buka kelas ngaji untuk warga sekitar. Kita punya mushola binaan setiap Selasa, setiap Jumat kita ngadain pengajian, itu ada. Tapi kalau untuk wali murid memang belum terjangkau. Ya harapannya ke depannya kita juga bisa menjangkau wali murid, antusias wali murid tinggi, bisa belajar ngaji bareng-bareng, tidak hanya siswanya tapi juga orang tuanya, seperti itu. Nanti ada pertanyaan lebih lanjut karena mungkin waktu kita terbatas ya, karena ada beberapa orang tua yang berpesan setelah ini akan menuju ke LSE, pengadaan seragam, ada yang belum punya seragam ya, jadi ke saya sudah tahu ini, saya nanti setelah acara mau ke LSE, dan LSE kalau hari Sabtu biarkan tutupnya jam 1:30, jam 1, sehingga memang mohon maaf sekali tidak bisa berlama-lama terkait dengan tanya jawab. Monggo semua pertanyaan bisa disampaikan ke admin yang nomornya ada di grup, itu ada admin humasnya SMP ABS. Nanti setelah kegiatan ini akan saya masukkan juga nomor wali kelas dan wali asrama. Walaupun pembagian kelas sama pembagian asrama ternyata masih persiapan, belum bisa launching hari ini. Pembagian asramanya, asrama udah dibagi, ternyata kelewat belum memperhatikan berat badan dan tinggi badannya. Apakah kan udah nge-share ya? Udah nge-share tinggi berat badan. Itu kan salah satunya fungsinya untuk pembagian kamar, biar udah kamar ini gemoy-gemoy semua, yang ini masing-masing semua. Kita akan semua match kan, biar yang gemoy-gemoy semua nanti kelihatannya susah banget gitu ya. Dan itu perlu kita titik ulang terkait dengan itu ya, tidak belum bisa langsung hari ini. Terima kasih, sekian dari kami. Sekali lagi ada pertanyaan bisa disampaikan, monggo bisa japri. Masukan dari orang tua merupakan bagian untuk menumbuhkan kita semuanya menjadi lebih baik lagi. Bila dan hidayah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sekali lagi bagi penanya yang mungkin tadi pertanyaannya belum maksimal untuk dijawab oleh narasumber ataupun yang belum memberikan pertanyaan, masukan dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, bisa langsung via WhatsApp ya ke
tadi pertanyaan di forum pertanyaan cukup banyak sehingga harusnya sudah selesai. Ini mohon keikhlasannya kisaran 10 menit lagi bertahan ya di orientasi. Siap bertahan? Yakin? Oke, terima kasih. Ini karena sudah dijadwalkan dari Lesnes akan memberikan informasi. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin menyampaikan informasi bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto memiliki Lesnes Al-Irsyad yang mengelola ya, amil zakat, infak, sedekah ya. Ini pengelolaan zakat, infak, sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di Perah Lesnes Al-Irsyad Purwokerto sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh ribuan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di Banyumas pada khususnya. Kami percaya bahwa zakat, infak, dan sedekah yang Bapak Ibu salurkan melalui Lesnes Al-Irsyad Purwokerto akan memberikan dampak dan manfaat yang jauh lebih luas kapasitasnya bagi masyarakat. Sehingga di momen ini silakan kepada tim Lesnes untuk memberikan informasi. Kami silakan.